Kalau saya bisa lindungin kamu, apa yang bisa kamu lakukan buat saya? Saya bisa bantu Bapak untuk dekat dengan Bu Cynthia. Menurut saya, Tante Cynthia dan Pak Ditya itu memang ada hubungan, bukan hanya sekedarkan bisnis. Hai M-Kiss First. Balik lagi nih bersama Miss Kiss yang mau ngajakin M-Kiss First ikutin cerita Merangkai Kisah Indah episode 96, 97, dan 98. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari kelanjutan Aditya yang mengkhawatirkan keadaan Cynthia. Di lain sisi, Sandra yang baru mendatangi Mutiara nekat mencelakai Mutiara. Gak ada habisnya ya kelakuannya. Aduh, you are a terrible liar. Kamu tuh kenapa sih bohong terus? Kamu tuh selalu bersikap so lugu, so polos depan Kenzo, terus kamu caper sama dia, and you promise kamu udah janji kamu mau balik ke kampung. Where is such a red flag? A walking red flag. Saya pulang kok kalau Sari. Tanya aja Mbak Kayla sama Mas Kenzo kalau nggak percaya. Baru saya balik ke sini. Keren ya? Makin lama makin jago bohong. Oh my god. You know what? Saya udah muak ngelihat kamu terus-terusan bohong, deket-deket caper sama Kenzo. Dan sekarang saya bakal kasih kamu pelajaran. Mbak Sandra! Mbak Sandra! Mbak! Bahkan dia juga menghancurkan kalung kerang Mutiara. Makanya Mutiara pura-pura nangis. Dan setelah kepergian Sandra, Mutiara baru menghentikan aktingnya. Aditya yang masih khawatir sama keadaan Cynthia langsung mendatanginya. Sedangkan Dina jadi khawatir melihat keadaan Cynthia yang parah. Rianti berusaha untuk menghalangi Aditya yang pergi, tapi ini malah membuat mereka bertengkar. Bahkan Aditya bersifat kasar. Tolong jawab aku, Mas. Tadi aku dengar kamu sebut-sebut nama Cynthia. Apa kamu mau ketemu sama Cynthia? Minggir ya. Mas Aditya, jawab aku. Apa? Kalau kamu nggak mau jawab, berarti bener kan? Kamu mau ketemu sama Cynthia? Silakan. Kamu curiga sama aku terus ya. Aku udah muak tau gak sama kamu. Lebih baik aku dekat sama Cynthia ya, daripada kamu curigain sama aku terus. Padahal aku tuh gak ngapa-ngapain sama dia. Mas, tolong kamu ingat Kenzo sama Aura. Kamu nggak mau nyakitin mereka lagi kan? Mas Aditya! Minggir! Kelakuan mereka sampai membuat Yanto dan Trimo kebingungan. Dina bingung harus apa, sedangkan dia tidak boleh ketahuan oleh siapapun. Aditya yang di jalan benar-benar khawatir dengan Cynthia. Tanpa dia tahu kalau Rianti mengikutinya. Dia yang menghubungi Cynthia dan Aditya sama-sama tidak dijawab. Keributan mereka membuat para ART-nya bingung. Pas banget sama Kenzo yang pulang dan menanyakan orang tuanya dan berusaha menghubungi Rianti. Makanya Rianti memilih untuk pulang. Miss Kiss jadi terharu melihat Mutiara yang senang atas usaha Kenzo yang membuatnya bahagia. Bahkan Mutiara juga video call Kenzo ketika Kenzo mengkhawatirkan orang tuanya. Mutiara setia mendengar cerita dari Kenzo dan menenangkannya.
Melihat keadaan rumah Cynthia, Aditya langsung masuk ke rumahnya. Betapa kagetnya dia melihat keberadaan Cynthia. Dan dia langsung membawa Cynthia ke rumah sakit. Tanpa dia sadari, dia mengambil anting yang jatuh di sana. Selama di jalan, Aditya berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Dia membuka handphone Cynthia untuk melihat CCTV. Dina yang melukai Cynthia membuatnya frustasi. Dikta yang membahas tentang perkembangan kafe membuat dia mempertimbangkan bantuan dari Cynthia. Keadaan Mutiara di kontrakan membuat Sandra kesal, apalagi Siti yang gagal. Sesampainya di rumah sakit, Aditya menyuruh Yanto untuk pergi mencari Dikta. Bahkan dia yang menghubungi Dina juga gak dijawab. Diam-diam, Aditya masih melihat Cynthia sebagai widuri. Ini sangat membuatnya terpukul. Jangan pergi lagi, Widuri. Saya tahu kamu Cynthia. Kalian dua orang yang berbeda. Tapi bagi saya, kamu Widuri. Baru juga Mutiara dan Kenzo memiliki quality time bersama. Tapi mereka lagi-lagi berdebat yang membuat Miss Kiss jadi gemes. Sekarang udah malam, mendingan kamu istirahat, ya? Iya mas, saya istirahat ya. Selamat tidur, semoga mimpi indah. Kamu juga mimpiin deh ya. Kalau bisa sih mimpiin saya. Kalau mimpiin Mas Kenzo jadinya mimpi buruk dong, bukan indah. Kenapa? Harusnya kalau mimpi ngelihat wajah saya yang ganteng, mimpi indah dong. Tampang sih oke, tapi kelakuan. Kelakuan saya emang kayak gimana? Saya kan baik sama kamu. Kelakuan emang baik, tapi kadang-kadang kelakuannya juga nyebelin. Mana orang yang gak terima penolakan. Itu kan mantra saya buat biar kamu nurut sama saya. Bekerja baik sih mas mantranya. Ya udah, saya istirahat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selesainya, Kenzo menyambut Rianti yang baru pulang. Tapi lagi-lagi Rianti terus keras kepala. Dan tiba-tiba aja Yanto menghubungi Kenzo untuk mendapatkan kontak Dikta. Terus sekarang Pak Yanto sama Bapak lagi di mana sih? Saya lagi ada di IGD nih, Den. Sama Pak Aditya juga ada di sini, Den. Den Kenzo, Bu Cynthia itu kena musibah, Den, di rumahnya. Jatuh di rumahnya, Den. Betapa kagetnya Kenzo mengetahui keadaan Cynthia. Kenzo yang menghubungi Mutiara tidak ada jawaban. Sampai akhirnya dia harus membangunkan Aurel untuk mendapatkan nomor Dikta. Halo kak. Halo, Aurel. Kamu buka pintu kamu sekarang. Ini penting. Bu Cynthia kecelakaan. Kita harus kasih tahu Dikta. Iya kak, ya. OOM Kiss First, Aditya yang berusaha menghubungi Dina malah mengetahui satu fakta. Anting yang dia temukan adalah milik Dina. Jadi perempuan ini Aditya berusaha menghubungi Dina secara terus-terusan sampai berhasil. Dan ketika berhasil, Aditya memberikan ancaman kepada Dina. Dina, gak usah pura-pura, ya. Kamu lagi mikirkan bagaimana kamu mau kabur, ya kan? Jadi saran saya, tutup telepon ini, temuin saya di rumah sakit ini, saya Sherlock. Kita bicara di sini sebelum saya kasih tahu ke Dikta atau polisi. Karena kamu sudah mencelakai Bu Cynthia. Mau gak mau, Dina pergi ke rumah sakit. Dina berusaha diam-diam datang ke rumah sakit. Dan ketika bertemu Aditya, dia meminta Dina untuk mengakui kesalahannya. Saya sudah tahu. Kamu pelakunya yang mencelakai Bu Cynthia, ya kan? Ini. Saya menemukannya dekat tangga. Kamu pakai anting ini sesuai dengan profil WA kamu, ya kan? Pak, balikin Pak. Saya
saya akan simpan ini sebagai bukti kalau kamu itu pelakunya, Dina. Ketika Dikta sampai di depan ruangan Cynthia, Aditya dan Dina memilih untuk pergi ke taman. Dan yang pasti, Aditya masih meminta kejelasan dari Dina. Pak Aditya, saya mohon Pak, tolong jangan kasih tahu Mas Dikta Pak. Saya mohon jangan laporin saya ke polisi ya Pak. Saya mohon Pak. Kalau saya bisa lindungin kamu, apa yang bisa kamu lakukan buat saya? Saya bisa bantu Bapak untuk dekat dengan Bu Cynthia. Demi melindungi Dina, Aditya akan meminta bantuan kepada Dina, apalagi mereka akan sama-sama menyimpan rahasianya. Aditya yang kembali ke ruangan Cynthia langsung menemukan Kenzo, Dikta, dan Aurel di sana. Dan Dikta meminta mereka pulang lebih dulu. Di tengah gengsinya, Dikta tetap perhatian kepada Cynthia, apalagi Cynthia udah berusaha keras untuk menjadi ibu baginya. Rianti yang menyadari Aditya belum kembali membuatnya curiga, apalagi dia gak bisa menghubungi Aditya. Ini membuatnya merasakan karma. Kedatangan Dina di rumah sakit di pagi hari membuat Dikta tenang. Bagaimanapun, Dikta masih mencari tahu siapa yang telah membuat Cynthia seperti ini. Rianti yang menemui Aurel di ruang makan membuatnya bingung mencari keberadaan keluarganya. Tapi tiba-tiba aja Aurel dihubungi oleh Ivan dan ini membuat Rianti kesal. Bahkan mengetahui Cynthia yang celaka membuat Rianti juga merasa bersalah. Bu Cynthia kecelakaan, Ma. Bu Cynthia jatuh dari tangga. Baru juga Mutiara mau pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Cynthia. Tapi tiba-tiba aja udah ada Kenzo di depan kontrakan mereka. Dan lagi-lagi mereka jadi berantem. Mas Kenzo, kok udah ada di sini? Saya tahu kamu tuh pengen ke rumah sakit sekarang buat jenguk Bu Cynthia kan? Kok Mas Kenzo nggak bilang ke saya mau ngejemput? Bilang biar kamu siapa sih yang mau jemput kamu? Oh, ya udah Mas. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Saya mau pesan ojol. Kamu naik mobil saya aja. Gimana sih Mas maksudnya? Kok saya mau disuruh naik mobil Mas? Saya mau kamu ke rumah sakit sekarang. Sebelum jam busuknya habis, kamu naik mobil saya sekarang. Ayo. Tapi tadi katanya Mas Kenzo kesini bukan mau ngejemput saya. Emang bukan? Tapi, terus ngapain mejeng di sini? Mau jemput Mbak Kayla? Bukan juga. Semua apa Mas? Kok kamu jadi kepo sih? Terserah saya dong. Pengen ngelakuin apa aja. Kalau mendingan sekarang masuk mobil. Karena kita telat. Kita jam besoknya habis. Ya Allah Mutiara, sabar ya ngadepin orang aneh, bin ajaib kayak gitu. Astagfirullah. Mengetahui itu, ini membuat Kayla bingung kalau Kenzo lebih dulu mengabari Mutiara dibanding dirinya. Ternyata Aditya dan Dina sudah merencanakan hal lain untuk menghilangkan rekaman CCTV dari kejadian kemarin. Nih kartunya. Oh ya Mbak. Makasih ya Pak. Sama-sama Mbak. Satu lagi Pak. Tolong jangan bilang dulu ke Mas Dikta ya kalau saya udah cek CCTV-nya. Loh, emangnya kenapa Mbak? Saya cuma nggak enak aja Pak. Salah saya belum izin sama Mas Dikta. Tolong ya Pak. Oke siap Mbak. Saya nggak akan bilang siapa-siapa. Kok feeling saya bilang ini maling bukan sekedar mau ambil barang-barang. Cynthia menjadi bingung karena hilangnya rekaman CCTV. Apalagi dia masih penasaran.
Padahal tuh saya niat kasih bros itu ke kamu loh. Mengetahui fakta soal bros itu yang akan diberikan kepada Dina membuat Dina kaget. Di lain sisi, Kenzo dan Mutiara membahas soal Cynthia dan lain-lainnya, termasuk soal Kenzo yang menjemput Mutiara. Emang ya, mereka kerjanya berantem terus. Kalau masalah nggak disukain karena sukses sih nggak apa-apa mas. Karena pasti banyak orang yang nggak suka kalau kita sukses. Bu Cynthia itu cuma ibu sambung saya. Nggak ada yang bisa ngalahin kasih sayang seorang ibu kandung, apalagi cuma ibu sambung. Ya tapi saya lebih nggak bisa ngebayangin perasaannya Bu Cynthia aja sih. Kasian banget gitu. Dibenci sama Pak Dikta. Saya juga sebenarnya kasihan sama Bu Cynthia. Karena saya pernah ngeliat Bu Cynthia nangis gara-gara Dikta. Enggak, ini saya kurang tidur aja. Saya kecapean karena kemana habis nganterin dari Rawasari. Pas saya nyampe rumah langsung ke rumah sakit gara-gara dikabarin Pak Yanto kalau Bu Cynthia kecelakaan. Terus tadi pagi saya juga harus ngejemput kamu, makanya saya sekarang istirahat. Mas Kenzo ngaku kalau Mas Kenzo jemput saya. Katanya tadi saya nggak boleh kegeeran bikin Mas Kenzo ngejemput saya. Malah tadi katanya kan mau ngejemput Mbak Kayla ya. Jadi Mas Kenzo memang mau ngejemput saya. Capek ya Mas? Enggak. Enggak. Kayak saya kebagian. Saya kebagian niatnya pengen jemput Kayla tapi Kaylanya belum siap, makanya ya gitulah. Oh iya Mas, percaya. Ketika di jalan, Kenzo tahu di sana ada Ivan, tapi Kenzo lebih memilih untuk tidak memberitahu Mutiara. Kedatangan Kenzo dan Mutiara di rumah sakit membuat Dina pergi lebih dulu. Ini karena Dina yang merasa bersalah, sedangkan Miskis jadi terharu melihat Mutiara dan Kenzo yang perhatian kepada Cynthia, tanpa mereka tahu kalau Cynthia malah mengkhawatirkan kedekatan mereka. Tapi tiba-tiba aja ada Sandra yang datang ke rumah sakit. Begitupun ketika mereka tahu kalau Sandra adalah Aspri Cynthia. Hi Kenzo, hi Mutiara. What a pleasant surprise. Kamu ngapain di sini? Kalian belum tahu ya? Kenalin, saya Sandra, Aspri barunya Bu Cynthia. Kenyataan itu membuat Kenzo dan Mutiara bingung, sedangkan Cynthia juga jadi bingung. OOM kiss first, karena itu membuat Kenzo dan Mutiara pergi, dan Kenzo sengaja membuat Sandra panas. Gimana bisa Mbak Sandra jadi aslinya Bu Cynthia? Padahal semua orang di kafe juga tahu Mbak Sandra itu kan suka bikin rusuh. Sayang, kita pergi ya. Bu Cynthia, kami permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. They just
hold hands? Did he just call her sayang? Oh my god, Bu Cynthia, I just saw that. That was happening in front of your eyes. Bu Cynthia sekarang percayakan sama saya kalau misalkan Mutiara tuh ngerebut Kenzo dari saya dan oh my god, mereka tuh sengaja malas-malasin saya manggil sayang. Rasain kan, Sandra yang ngedumel membuat Cynthia tidak nyaman. Melihat Aditya yang tidur di ruang tamu membuat Rianti ingin mencari tahu lagi. Apa yang disembunyikan Aditya kali ini? Sebelum mendapatkan informasi, Aditya keburu bangun dan langsung marah kepada Rianti. Kamu mau kemana lagi sih, Mas? Tadi malam kamu dari mana? Dengar ya, aku tidak ada waktu untuk mendengarkan interogasi kamu. Sekarang aku mau mandi, aku mau buru-buru pergi. Omongan Kenzo membuat Mutiara heran. Awalnya Miskis dibuat gemes dengan perlakuan Kenzo. Tapi lagi-lagi mereka berantem. Kayaknya kemanapun kita pergi, entah itu kemana, Sandra pasti selalu ada. Kayaknya dia tuh sengaja ngikutin kita. Oh, manggil saya buat bikin Malesin Sandra doang. Kenapa kamu ngarep saya panggil sayang beneran? Enggak. Mas Kenzo kali ngarep mau manggil saya sayang beneran. Makanya ngomong kayak gitu depan Mbak Sandra. Kan saya udah bilang sama kamu tuh buat males-malesin Sandra doang. Kamu tuh belum ngerti ya? Hah? Ngerti kok, Mas. Ngerti banget malah. Tapi saya heran. Kok Sandra bisa jadi aspirnya Bu Cynthia ya? Hanya. Padahal Pak Yuda, Pak Dikta, semua orang-orang di kafe tahu kalau Mbak Sandra itu suka buat onar. Kok bisa tiba-tiba Bu Cynthia terima Mbak Sandra jadi aspirnya? Masa sih Bu Cynthia nggak tahu soal Mbak Sandra? Di rumah Cynthia, Dikta berusaha mencari tahu CCTV di rumah. Betapa membingungkan dia ketika ada Aditya di rumahnya malam-malam. Kenapa lagi ya Sandra terus-terusan gangguin Mutiara? Ada aja yang membuatnya mengganggu Mutiara. Why did you lie to me? Kan saya udah bilang saya udah nyuruh kamu buat pulang kampung, kenapa kamu masih di sini? Saya pulang kampung kok, Mbak. Saya sempat ke Rawasari dianterin sama Mas Kenzo sama Mbak Kayla. Tanya aja Mbak Kayla kalau nggak percaya. Saya pulang kampung sama Mas Kenzo, dianterin pulang juga sama Mas Kenzo. Jadi saya pulang kampung. Bener kan? I told you specifically saya mau kamu pulang kampung selama-lama-lamanya. Bukannya cuma one day trip. Emangnya ada perjanjian hitam di atas putih? Kalau Mutiara harus pulang kampung selamanya. Lagian juga Mbak Sandra udah ngancurin kalung pemberian dari ibu saya. Kalung kenangan saya satu-satunya dari ibu. Sama Mbak hancurin, udah gak puas Mbak. Exactly. Itu semua nggak akan terjadi if you would just listen. Saya udah percaya sama kamu Mutiara. Kamu bilang kamu janji mau pulang kampung dan saya pegang janji kamu, tapi you bailed. Dan sekarang enak gak rasanya? Kalung kerang kamu udah hancur, pasti sekarang kamu sakit hati, kamu juga hancur kan? And let me tell you what, kamu gak akan pernah dapetin kalung yang sama lagi. Mbak Sandra emang tega. Jangan main-main sama saya Mutiara. I'm not that nice. Tapi selagi saya masih baik, sebaiknya kamu jauh-jauh dari Kenzo dan jangan pernah kamu caper sama Kenzo lagi. Sandra, cukup gangguin Mutiara. Dan jangan pernah berharap soal cinta. Sampai kapanpun kamu gak bakal pernah dapetin cinta aku buat kamu. Fakta dari Kenzo membuat Sandra benar-benar marah. Setelah kepergian Sandra, mereka jadi tertawa. Dan mereka membuat Miskis jadi gemes. Sedih banget. Lu malah tahu sih kan saya lagi acting sekarang. Gak bagus, gak cocok Mas. Aduh, gimana Mas Kenzo kalau pura-pura nangis depan orang? Kayak orangnya ketawa, bukan percaya. Ih, ngambek. Setelah Dikta mengetahui rekaman CCTV, membuat dia melaporkan kepada Aurel. Ini jelas-jelas membuat Aurel kaget kalau Aditya terus berbohong. Jadi maksudnya Mas Dikta,
Papa yang bantuin Bu Cynthia? Ya, itu kelihatan jelas di CCTV. Terus kenapa Mas nelfon saya? Sorry, tapi saya udah mulai curiga kalau Pak Aditya nggak cerita semuanya. Kayaknya dia bohong. Menurut saya, Tante Cynthia dan Pak Aditya itu memang ada hubungan, bukan hanya sekedarkan bisnis. Sandra tidak hanya mengganggu Dina, tapi dia juga merengek kepada Cynthia. Untungnya Cynthia tahu harus apa, dan dia langsung bersikap tegas. Baru saja Aurel memikirkan kalau dirinya yang emosi kepada Aditya, tapi Ivan yang datang malah membuatnya semakin emosi. Berapa kali aku harus bilang kamu stop datang ke sini gangguin aku? Jangan bikin keributan dong di sini, Van. Siapa yang datengin kamu? Gak ada kok. Ini kafe, tempat umum. Aku juga bakal pesen minum kok. Orang lagi ngedit. Ya, tapi masalahnya kafe ini tuh belum buka, Van. Belum bisa nerima customer. Ivan yang diusir tepat ketika Dikta yang baru sampai di kafe. Dan dia langsung menyerang Dikta gitu aja. Lu suka ya sama cewek gua? Hah? Emang masih pacar kamu? Sekarang juga dari sini, aku muak lihat muka kamu. Untungnya sebelum semakin parah, Aurel datang dan membuat Ivan harus diusir segera. Di lain sisi, Aditya memastikan kepada Dina tentang rencananya kepada Cynthia. Ingat ya Dina, pokoknya jangan sampai Bu Cynthia tahu kalau bunga itu pemberian dari saya. Biar dia mikir itu dari secret admirer-nya. Dan satu hal, kamu sudah edit kan rekaman CCTV? Hampir aja Kiss First, Aditya ketahuan oleh Kayla. Mengetahui Kenzo yang bersama Mutiara membuat Aditya minta tolong kepada Kayla. Apa ini memberikan tanda kalau Aditya memberi restu untuk hubungan Kayla dan Kenzo? Tolong awasin Kenzo dan Mutiara. Kamu perhatiin Kenzo. Maksudnya gimana ya, Om? Kamu ini kan asistennya Kenzo. Saya tuh tidak mau dia tuh berdekatan sama Mutiara. Saya lebih serak Kenzo tuh dekat sama kamu. Saya nggak mandang orang dari status sosial yang dilakukan sama istri saya. Dan saya tidak mau kalau Kenzo itu serius sama Mutiara. Tapi yang saya suka, Kenzo lebih baik dekat sama kamu dan serius sama kamu. Sandra yang masih marah-marah membuat Dina heran. Tapi Dina yang mencuekkan Sandra membuat Sandra kesal. Cynthia menerima bunga membuat dirinya bingung. Dari siapa bunga itu? Sesampainya Kenzo dan Mutiara di kafe, mereka malah bertemu dengan Ivan. Dan itu membuat Kenzo cemburu dengan perhatian Mutiara kepada Ivan. Ngapain Ivan di situ? Mutiara emang bilang Ivan tuh udah berubah. Sampai dia hapusin semua file foto Mutiara. Tapi nggak nutup kemungkinan dia bakal suka lagi sama Mutiara kan? Apalagi kalau Mutiara kasih perhatian ke Ivan. Awas aja kalau dia suka lagi sama Mutiara. Kenapa sih? Gua kayak gini? Kok gua kayak cemburu sama Mutiara ya? Padahal kan Mutiara bukan siapa-siapa gua. Sedangkan Aurel sedang mengobati luka Dikta. Bagaimanapun, Aurel nggak berani untuk melaporkan Ivan ke polisi. Tepat Aurel keluar, Kenzo langsung mengajaknya ngobrol. Bagaimanapun, Kenzo akan melindungi Aurel, termasuk dari Ivan. Tuh kan, Kenzo langsung menjelaskan kepada Ivan secara terang-terangan. Dan yang pasti, Ivan tidak mudah menerimanya. Jadi percuma kalau tetap datang sini.
usaha lu bakal sia-sia. Dan lu beruntung kalau bosnya Aurel tuh baik. Padahal Dikta bisa aja ngelaporin ke polisi, ambil tindakan. Karena lu terus-terusan sini buat gangguin Aurel. Tapi gua nggak tahu kedepannya bakal kayak gimana. Siapa tahu Dikta bakal beneran ngambil tindakan buat. Ya masalahnya lu ngeliat dari sisi gua, lu cuma lihat dari sisi lain doang. Mungkin emang bener. Gua nggak pernah ngeliat dari sudut pandang lu kayak gimana. Tapi satu hal yang pasti, gua berdiri di sini buat Aurel. Jadi kalau sampai Aurel kenapa-napa, gua bakal diem. Nah, buat MKisVerse yang penasaran, jangan lupa saksikan Merangkai Kisah Indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.